Sepintar apapun, semaksimal apapun seseorang menjaga dirinya untuk selalu muraqabatullah, tetap suatu saat akan jatuh tergelincir. Istaqimu walan tuhsu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusahalah istiqomah terus, tetapi kau pasti akan suatu saat tergelincir. Tidak ada yang bisa sempurna dengan istiqomahnya. Suatu saat nanti kita akan tergelincir, jatuh kepada kesalahan. Tetapi tetap istiqomahlah terus, berusaha terus. Maka kemudian kalau mengalami kesalahan, apa yang harus dilakukan? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau melakukan suatu kesalahan, ya, melakukan suatu dosa, sengaja atau tidak sengaja, maka segera tutupi dengan amalan kebaikan. Dan amalan kebaikan yang paling utama setelah kalimah syahadatain, yaitu apa? As-salatu. Bukankah urutannya dalam rukun Islam? Ucapan yang pertama apa yang harus dilakukan? Yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu apa? As-salat. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i li ridwanih wal hadi ila ihsanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, tiada bosan-bosan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita memuji kesempurnaan zatnya Subhanahu wa taala, kita memuji kesempurnaan asma dan sifatnya, dan kita memuji kesempurnaan perbuatan-perbuatannya. Dan sekaligus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan di antara nikmat yang paling besar dan paling utama yaitu hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang hanya dengannya kita tetap berada dalam agama yang lurus dan sempurna ini, yaitu agama Islam, dan hanya dengannya kita bisa menunaikan ibadah-ibadah yang Allah fardukan kepada kita semuanya, dan hanya dengannya kita bisa menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan untuk kita dekati. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa meneladani beliau dalam bermuamalah dengan Allah, dalam bermuamalah dengan sesamanya, dan dalam bermuamalah dengan alam semesta. Jamaah yang dimulakan oleh Allah, ini adalah pertemuan perdana kita setelah terhenti karena kita dipertemukan dengan bulan yang agung, bulan Ramadan, yang kita berfokus di dalamnya untuk mendapatkan keutamaan dari bulan Ramadan, yaitu tentu ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, terutama berkaitan dengan satu malam yang ada di dalamnya. Tidak ada malam tersebut kecuali di malam Ramadan yang biasa kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, yang amalan di dalamnya ketika seseorang melakukannya itu lebih baik daripada ia melakukan hal yang sama selama 80 tahun kurang lebihnya, ya. Maka kata yang pertama saya ingin sampaikan adalah kita berharap dan saling mendoakan seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, puasa kita, salat kita, sedekah kita, dan berbagai ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih berada pada bab kelima dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babul muraqabah, bab merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang artinya kita sudah melewati 4 bab sebelumnya ya, dan sangat panjang perjalanannya memang. Bab yang pertama dulu kita bahas adalah bab al-ikhlas. Ini kita panjang membahas masalah ikhlas ya. Kemudian dilanjutkan dengan at-taubah, bab tentang pertaubatan, kemudian bab sabar, dan bab sabar ini bab yang diantara bab paling luas pembahasannya dan paling banyak ya menghabiskan waktu adalah di bab sabar, karena memang kehidupan isinya penuh dengan kesabaran dalam beribadah, kesabaran dalam menjauhi perintah larangan-larangan Allah, kesabaran untuk menegakkan perintah-perintah Allah, dan kesabaran terhadap segala bentuk takdir, ketetapan Allah yang terkadang banyak di antara peristiwa itu tidak membuat kita nyaman, tetapi sesungguhnya di balik itu pasti ada kebaikan, karena tidak ada ketetapan, tidak ada takdir kecuali itu adalah sesuatu yang baik. Oleh karenanya kita selalu memuji Allah. Alhamdulillah, kita memuji kesempurnaan perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah tidak ada yang buruk di dalamnya. Selalu ada di dalam naungan karunia dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu pasti. Iya, ada hikmah di dalam takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab kejujuran, dan hari ini kita masuk ke bab al-muraqabah, yaitu bab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita masuk ke hadis yang kedua insyaallah. Al-hadits tsani, saya akan bacakan hadis yang kedua. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat yang mulia. Yang pertama adalah Abi Dzar. Abi Dzar itu kunyah, pokoknya ada abu-abunya ya. Abu itu Abu Fulan itu adalah kunyah, bukan nama asli. Abu Dzar namanya adalah Jundub bin Junadah ya. Jundub bin Junadah ini nama aslinya. Wa Abi Abdurrahman ya, dan Abu Abdurrahman yaitu kunyah dari Mu'adz bin Jabal, radhiyallahu taala anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada dua sahabat yang mulia ini. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun ya, dimanapun kau berada, bertakwalah kepada Allah, termasuk di dalamnya kapanpun ya, di waktu pagi, petang, sore, malam, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada, nasihat yang pertama. Yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk yang kau lakukan dengan perbuatan baik. Ikutilah perbuatan buruk, ikutilah kesalahan dengan amalan yang baik. Tamhuha, niscaya amalan baik itu akan dapat menghapus kesalahan dan dosa tersebut. Wasiat yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berinteraksilah dengan sesama kalian dengan akhlak yang mulia. Kalau bahasa kita, bahasa yang istilah yang sering digunakan dulu ya, mulai banyak ditinggalkan istilahnya, dengan berbudi pekerti luhur ya, memiliki akhlak yang mulia. Jadi bergaullah, berinteraksilah dengan sesama kalian bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis hasan, dan di dalam riwayat yang lain, dalam teks yang lain disebutkan hadis hasan sahih ya, hadis hasan sahih. Hal yang pertama adalah tentang derajat hadis ini. Hadis hasan, ada hadis hasan sahih ya. Di dalam ilmu hadis ada hadis yang diterima dan ada hadis yang ditolak. Hadis yang diterima itu secara umum diamalkan ya, secara umum diamalkan.
Hadis yang diterima itu diamalkan. Kecuali hadis itu dimansuh hukumnya. Kalau hadisnya dihapus hukumnya dengan hukum yang baru. Ya. Kemudian di dalam pembagian hadis makbul, hadis yang diterima itu ada dua secara umum. Ada hadis sahih dan ada hadis hasan. Lawannya hadis yang ditolak, ya, hadis yang ditolak berarti ada kelemahan secara umum, hadis lemah, bahasa mudahnya hadis lemah. Ya, berarti tidak diamalkan, tidak diterima, tidak diakui ada masalah di situ, ya, dan tidak diamalkan secara umum seperti itu. Namun hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat, ya, yang semuanya harus terpenuhi. Yang pertama adalah pasti sanadnya bersambung, ya, sanadnya bersambung sampai Rasulullah SAW jika itu hadis marfu', sampai Rasulullah SAW, tidak ada yang terputus di dalamnya. Yang kedua adalah dari sisi adalatul ruwat. Adalah ruwat itu dari sisi keimanan dan akhlak dari perawinya itu orang-orang yang sangat berkualitas, orang-orang yang sangat berkualitas, namanya adil namanya. Jadi adil di dalam istilah hadis itu bukan adil dalam istilah hukum, tapi adil dalam derajat seorang perawi, ya. Ini perawinya adil, berarti orangnya keimanannya bagus dan dari sisi akhlak itu sangat bagus, ya, bagus, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi hafalannya, ya, ada dari sisi hafalannya ada yang sangat bagus dan ada yang cukupan, ada yang di bawah. Nah, untuk hadis yang diterima itu semuanya adalah orang-orang yang bagus, terutama hadis sahih. Hadis sahih itu semuanya orangnya bagus semuanya, ya. Ada 2 syarat tadi, selainnya itu adalah dari sisi matan dan sanad tidak ada syadz dan illah, tapi bahasan kita bukan di situ. Untuk membedakan sahih dan hasan, sahih itu lebih tinggi daripada hasan, ya. Sahih lebih tinggi daripada hasan. Orangnya baik, orangnya hafalannya bagus misalnya, tetapi tidak sebagus orang-orang yang di perawi hadis-hadis yang sahih. Intinya di bawahnya sedikit. Ya, di bawah kualitas sudah bagus, tetapi di bawahnya kualitas perawi yang ada di sahih. Seperti itu gampangannya. Baik, kita kembali kepada teks hadis ini. Hadis ini tadi kita sebutkan diperuntukkan nasihat ini untuk 2 sahabat yang mulia. Yang pertama adalah Abu Dzar. Abu Dzar ini sering ditambahi nisbahnya apa di belakang? Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu nama apa? Nama kota. Nama kota di Yaman. Orang Malang kasih namanya Al-Malangi gitu loh ya. Gresik Angel, yang Gresik ini apa nih? Gresik. Yang enak apa yang enak? Al-Jawi, orang Jawa misalnya, ya. Al-Andunisi. Ya, Al-Andunisi. Seperti orang Aleppo Suriah. Al-Halabi. Halab itu Aleppo, kalau orang Aleppo berarti Al-Halabi. Orang Damaskus, Dimashq, jadi Ad-Dimashqi. Indonesia Al-Andunisi, Malaysia Al-Malaysia. Nah, ini Al-Ghifari dari kota di Yaman. Yaman sebuah negeri, ada kota-kota di dalamnya, namanya adalah Ghifar. Maka orang ini berarti orang Yaman. Siapa tadi namanya? Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Disebutkan terkadang ada yang membaca Jundab, ada yang membaca Jundub. Ya, Jundub bin Junadah. Baik. Jundub bin Junadah atau Abu Dzar ini diantara orang yang masuk Islam di awal-awal, terutama beliau masuk Islam kurang lebih di tahun 5 kenabian. Ya, tetapi tidak menetap bersama Nabi. Setelah ke Mekah bertemu Nabi, bersyahadat, ya, belajar beberapa hal sehingga memiliki hadis dari Nabi kurang lebih 280-an hadis diriwayatkan dari Abu Dzar. Lumayan ya, lumayan, kurang lebih sama dengan yang diriwayatkan oleh Abu Bakar,
ya, Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan dari beliau kurang lebih 200-an. Nah, ini dari Abu Dzar Al-Ghifari 280. Berarti ya pernah berinteraksi dengan Nabi juga dalam waktu beberapa saat, cukup banyak. Tetapi tidak menetap di Mekah, langsung kembali ke Yaman. Ya, tapi beliau adalah sahabat yang mulia. Kemudian sosok yang kedua, oh iya, Abu Dzar terkenal dengan orang yang paling zuhud, orang yang sangat zuhud, terutama di akhir kehidupannya, banyak menjauhkan diri dari interaksi dengan manusia, bukan antisosial, bukan, tetapi tetap menjalin komunikasi dengan sesama, tetapi intensitasnya tidak banyak, ya, tidak dengan masyarakat terus, tidak, karena fokusnya adalah ibadah, terutama di penghujung usia beliau. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Adapun berikutnya siapa satunya? Abu Abdurrahman. Untuk nama siapa tadi? Nama aslinya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan gambaran tentang Mu'adz ini. A'lamuhum bil halali wal haram. Mu'adz bin Jabal, orang yang paling kenal, yang paling paham tentang masalah halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Masuk kategori ulamanya para sahabat. Padahal usianya sangat muda. Beliau meninggal lebih awal. Kalau dihitung dari usia umumnya umat Islam atau umat manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Secara umum, umur umatku ini kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Tetapi ada yang sebagian tentunya ya ditetapkan oleh Allah ya dengan hikmahnya itu tidak sampai 60. Termasuk Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal usia 33 beliau wafat. 33. Masih sangat muda, tetapi menjadi ulamanya para sahabat. Ulamanya ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan Mu'adz bin Jabal amama ashabil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau amamal a'immah yaumal qiyamah biratwah, katanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal ini di antara ulama-ulama yang ada di kalangan sahabat kibar, semua ulama-ulama besar di kalangan sahabat, Mu'adz bin Jabal ini dibandingkan dengan mereka, ibarat posisinya Mu'adz bin Jabal itu di depan mereka seperti seorang ketika melempar batu sekuat-kuatnya. Orang melempar batu dari sini sekuat tenaga, bisa jauh sana tidak terlihat batunya, kan begitu. Perbandingannya para ulama di antara para sahabat besar dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal di sana jauhnya. Pemimpinnya para ulama. Itu adalah Mu'adz bin Jabal. Karena dianggap, kata Nabi, disebutkan beliau orang yang paling mengenal tentang hukum halal dan haram. Masalah agama kembalinya ke Mu'adz bin Jabal, ya. Mu'adz bin Jabal. Dan bahasan kita di hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada dua orang mulia ini, dua sahabat mulia radhiyallahu taala anhuma. Ya. Mu'adz bin Jabal pejuang, bukan hanya ulama, pejuang, mengikuti baiat, mengikuti beberapa peperangan, ikut, pemuda ini ya, pemberani, pinter, sempurna sudah ya, Mu'adz bin Jabal ya. Kemudian apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada 3 nasihat penting tadi. Yang pertama adalah ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Berarti ini muamalah dengan siapa ini? Muamalah dengan Allah. Jadi Islam nomor 1 adalah muamalah dengan Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kalau kau berbuat salah, berbuat kemaksiatan, segera tutupi. Ikuti dengan amalan baik agar amalan baik tersebut dapat menghapus kesalahan itu. Berarti ini urusannya muamalah dengan siapa di situ? Dengan dirinya sendiri. Muamalah dengan Allah, muamalah dengan dirinya sendiri yang kedua.
Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berinteraksilah, jalinlah hubungan dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Berarti ini muamalah dengan manusia secara umum. Jadi ini perkara penting bagaimana kita memposisikan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Selalu kita memberikan haknya Allah nomor satu, ya. Kemudian kita juga memberikan perhatian kepada kebutuhan dari diri kita sendiri. Karena kita sangat membutuhkan Allah. Kita membutuhkan sholat, bukan Allah membutuhkan sholat kita. Kita membutuhkan dengan ibadah puasa yang kemarin kita lakukan di bulan Ramadan. Kita yang butuh dengan itu, bukan Allah yang membutuhkan puasa kita. Karena tidak ada satupun amalan manusia, meskipun seluruh umat ini berpuasa semuanya misalnya, itu tidak akan menambah kekuatan Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah, tidak ada hubungannya dengan Allah sama sekali, tidak ada pengaruhnya kepada Allah. Ya, antumul fuqara ilallah. Ya, kalian semua itulah yang butuh kepada Allah. Wa huwal ghaniyul hamid, dan Allah maha kaya, maha terpuji, dan tidak membutuhkan kalian semuanya, tidak membutuhkan kita semuanya. Itu adalah bab kita di sini. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Perintah untuk bertakwa kepada Allah. Selalu kita mengulang-ulang. Definisi takwa atau pengertian takwa itu adalah, di antara ulama menerjemahkan, antaj'ala bainaka wa baina adzabillah wiqayah. Kau kasih benteng antara dirimu dengan azab Allah. Ini kita, ini azab Allah, maka kita membuat benteng di sini, membuat dinding pemisah. Jangan sampai kita tersentuh oleh siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membuat semacam tameng agar tidak tersentuh dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa tentunya? Dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dengan berbuat kebaikan dan dengan menjauhi kemungkaran, menjauhi kemaksiatan. Hal yang didefinisikan oleh Ali bin Abi Thalib yang sangat bagus ketika mendefinisikan takwa, menerjemahkan apa itu takwa, apa pengertian takwa. Kata Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil warridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takut kepada Allah yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Takwa itu adalah takut kepada Allah. Yang kedua adalah apa tadi? Al-amal bit tanzil, mengamalkan apa yang kita baca dari Quran kita, ya, kitab suci kita, Al-Quran. Jadi perintah untuk urusan Al-Quran ini ada haknya selalu kita ulang-ulang, tidak hanya dibaca, tetapi membacanya harus dengan tartil. Yang pertama, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Maksudnya kita membacanya dengan hak, dengan panjang pendeknya, makhrajul hurufnya, tidak terburu-buru mengejar khatam, tidak ya. Yang jelas boleh agak cepat, tetapi tetap mengindahkan aturan-aturan itu, panjang pendeknya tetap dijaga. Kemudian yang kedua adalah dipahami, ya, lihat dabbaru ayatihi, yaitu untuk dipahami, karena Al-Quran itu berisi teks-teks yang berbahasa Arab, dan bahasa itu pasti memiliki pesan di situ. Pesan itu untuk dipahami, setelah dipahami baru diamalkan. Itu kata bertakwa adalah dengan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Ar-ridha bil qalil, ridha dengan pemberian Allah meskipun itu sedikit, ya. Ada yang diberi sesuatu yang tidak banyak dari sisi materi, di orang lain materinya banyak tetapi tidak memiliki keturunan kecuali sedikit. Sebagian yang lain diberikan materi yang melimpah tetapi ilmunya tidak begitu banyak, ya, tetapi tetap berusaha untuk mendapatkannya, ya, tetap ridho dengan itu, ridho. Dan untuk urusan-urusan yang seperti ini,
ketika kita melihat saudara kita diberikan materi yang banyak, kemudian dia banyak bersedekah, maka di sini kita boleh hasad di situ. Tapi namanya bukan hasad, namanya ghibthah. Jadi kalau hasad itu perkara yang negatif. Ya, orang yang ada yang diberikan kenikmatan, kemudian orang lain iri dengannya, semoga diambil itu harta yang banyaknya itu ya. Semoga dijadikan miskin lagi. Misalnya seperti itu tidak boleh. Itu namanya hasad. Ya, semoga anak-anaknya tidak ada yang sukses misalnya karena banyak anaknya dia iri. Waliyadzubillah, ya. Jadi menginginkan orang yang mendapatkan karunia dari Allah berupa kelebihan kenikmatan itu untuk hilang darinya, bahkan ada juga yang ingin semoga itu bisa dimiliki oleh orang yang hasad itu. Maka ini tidak boleh. Tetapi yang dibolehkan adalah ketika melihat saudaranya diberikan harta yang melimpah misalnya, banyak bersedekah dengannya, ia ghibthah, melakukan ghibthah, iri dalam hal yang positif. Ya Allah, kalau seandainya kau berikan aku dengan harta yang banyak itu, saya akan mengungguli si fulan yang sekarang ini gemar bersedekah. Kalau seandainya saya diberikan ilmu yang lebih banyak dari si fulan, ya, saya akan lebih semangat untuk menyebarkan, untuk menyampaikan di masyarakat. Seperti itu. Itu adalah namanya apa tadi? Ghibthah. Ya, ghibthah. Di kamus bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah ghibthah. Adanya adalah hanya hasad dan iri. Cari di KBBI tidak ada. Hasad semuanya negatif di situ. Hasad, iri, dengki itu dalam satu rumpun artinya semuanya negatif. Tetapi di dalam istilah syariat, dalam istilah bahasa Arab ada namanya dari kata kerja aghbata yughbitu. Ya, yughbitu itu artinya mengghibthah. Tidak ada terjemahannya ya. Iri dalam kebaikan gitu aja ya. Iri dalam kebaikan. Seperti itu. Ya. Iri dalam kebaikan maka dibolehkan. Ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Tadi Ali bin Abi Thalib mengatakan juga ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit, disyukuri apa yang diberikan oleh Allah, apapun itu disyukuri, ya. Disyukuri. Dan itulah yang menunjukkan keutamaan orang yang beriman. Yang menakjubkan dari orang yang beriman adalah ketika mendapatkan apapun sedikit banyak dari Allah, dia tetap bersyukur. Ya, dia tetap bersyukur. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi, maka dia bersabar. Nah, yang keempat tadi adalah al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Allah yang pasti kita akan menjumpainya. Setiap dari kita pasti akan menjumpainya, cepat atau lambat, dan itu semuanya perkara yang gaib. Perkara yang gaib, tidak mengenal usia, tidak mengenal kondisi jasmaninya sehat atau sakit, ya. Ya, betapa banyak ya kam min sahihin, ya betapa banyak orang yang sakit ternyata sudah yang diberikan kesehatan ternyata mendahului kita. Tetapi betapa banyak orang yang memiliki sakit dalam dirinya ternyata umurnya panjang. Iya. Itu banyak terjadi seperti itu. Baik, ini adalah berkaitan dengan bertakwa, ya, bertakwa. Bertakwa itu adalah dengan menjauhi menjauhi larangan Allah dan mendekati atau menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya dimanapun dan kapanpun. Berarti bertakwa ini tidak hanya ketika kita berpuasa. Bertakwa itu tidak hanya ketika kita sholat. Karena ada di antara kaum muslimin ketika sholat berusaha khusyuk, iya, berusaha menghadirkan hati, iya, ya, sholat 5 waktu, menjaga sholat sunnahnya, tetapi di luar sholat dia tidak menjaga dirinya, dia masih melakukan kemaksiatan. Berarti dia hanya bertakwanya waktu ibadah saja. Di luar ibadah sholat maka dia tidak bertakwa di situ, ya. Dan perintah ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun. Lah ini bahasan kita di bab ini, muraqabatullah. Karena kalau orang merasa diawasi oleh Allah, maka ya, kalau ia kenal Allah, Allah alim, Allah basir, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, ya.
Setiap hal yang sekecil apapun pasti diketahui Allah. Bukankah ketika Abu Jahal itu bersumpah kepada orang-orang Quraisy saat itu, wahai orang-orang, kalau nanti, ya, saya bersumpah ini, kalau nanti Muhammad itu datang di depan Ka'bah, sujud lagi di sini, nanti tak injak, saya injak nanti lehernya waktu sujud, saya injak begini-begini. Ya, itu keinginan Abu Jahal. Ya, keinginan Abu Jahal. Dikira Allah tidak mengetahui. Oleh karena di dalam surat Al-Alaq disebutkan, alam ya'lam bi annallaha yara. Ini pasti tidak tahu Abu Jahal kalau Allah melihat apa yang di dalam hatinya. Sudah punya rencana seperti itu. Disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sudah benar-benar sujud, dia mau mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mau menginjaknya, tiba-tiba ditampakkan ada semacam khandaq dengan penuh dengan api. Ada semacam parit penuh dengan api, menyala-nyala, menyambar-nyambar, sehingga ketika mau menginjak, Abu Jahal tiba-tiba angkat tangan begini dan mundur teratur. Mundur. Berbalik arah dan mundur. Kemudian sampai orang-orang kafir Quraisy mengatakan, Mabika, kenapa engkau, wahai Abu Jahal, nggak jadi nginjak itu? Wallahi kalau kau tahu, kau melihat apa yang aku lihat. Tadi di sana ada parit api, kemudian apinya menyala-nyala. Kalau saya meneruskan menginjak misalnya, jadi menginjak, mendekati Muhammad saat itu, saya pasti ditarik ke dalam api tersebut. Jadi yang ditampakkan saat itu oleh Allah kepada Abu Jahal adalah sudah bagian dari api neraka di situ. Tetapi ajibnya adalah sudah ditampakkan kebenaran adanya neraka yang menyala-nyala. Dia sadar kalau masuk pasti binasa, tetapi tidak membuatnya beriman. Abu Jahal itu ya. Sudah ditampakkan itu api yang menyala-nyala, tetapi tetap saja tidak beriman. Itu Abu Jahal, ya. Itu Abu Jahal. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, ketika bicara tentang ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Bertakwa itu adalah dengan melakukan kebaikan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ini semuanya adalah bagian dari ibadah. Ketika sesuatu disebut dengan ibadah, maka semuanya harus mengikuti dua syarat yang menyertainya, yaitu harus dilakukan dengan ikhlas yang pertama, dan harus dengan mengikuti apa dari Rasulullah SAW. Yang dilakukan bagaimana? Harus ittiba, ya, ittiba kepada Rasul. Tetapi bahasan kita yang utama adalah dengan ikhlas. Orang menjalankan sholat, maka menjalankannya dengan ikhlas, ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sholat, maka kita berusaha menghadirkan hati. Karena ketika seseorang menghadirkan hati, itu berarti dia ada muraqabatullah di dalam dirinya. Dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau tidak diawasi, tidak merasa diawasi, maka yang terjadi adalah bayangan kita kemana-mana. Kita mikir sesuatu yang ada di luar sholat, ya. Mikirkan yang lain, perkara-perkara yang di luar sholat. Ini yang membuat kita seperti itu. Dan ada sebuah kisah juga. Abdullah bin Umar suatu hari pernah melewati suatu tempat. Di situ ada penggembala domba. Dombanya banyak sekali, tetapi dia bukan pemiliknya. Dia hanya orang yang ditugaskan untuk menjaga kambing atau domba sang pemiliknya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ya ra'al ghanam, ya, wahai penggembala, ya, itu gimana kalau satu domba itu saya beli kepadamu? Kata siapa? Kata penggembalanya, oh maaf, tidak bisa. Ini saya hanya menggembala, ini bukan punya saya, ini punya tuan saya, dan tuan saya tidak ada di sini. Kemudian Abdullah bin Umar mengetes, mengujinya memang. Sudah, tidak apa-apa, bilang aja nanti kalau ditanya, kemana kok hilang satu? Akalahu zib, ucapkan aja, dimakan serigala gitu kan selesai. Maka penggembala ini kemudian dia menghela nafas, menghadap ke langit, dan seraya mengatakan, Aina Allah, kalau gitu gimana, di mana Allah, ya?
Ya. Dia mengingatkan Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar saat itu mengatakan, ana ahaqqu bihadzal qaul. Saya yang lebih berhak mengatakan itu, ya. Ya, saya yang lebih berhak mengatakan itu. Akhirnya apa? Melihat kejujuran dari penggembala domba ini, kemudian penggembala domba ini dibeli dari tuannya sebagai budak, dibeli, kemudian sama kambingnya dibeli ke tuannya, dan kemudian dua-duanya penggembalanya dibebaskan dari perbudakan. Ya, kamu saya bebaskan, dan kemudian diberi hadiah kambing tadi itu. Subhanallah. Itulah Abdullah bin Umar. Ya, jadi tetap melakukan muraqabatullah, ya, merasa takut kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah di setiap saat. Wasiat yang kedua, jemaah yang dimulakan oleh Allah, sebelum masuk ke wasiat yang kedua, sepintar apapun, semaksimal apapun seseorang menjaga dirinya untuk selalu muraqabatullah, tetap suatu saat akan jatuh tergelincir. Istaqimu walan tuhsu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusahalah istiqomah terus, tetapi kau pasti akan suatu saat tergelincir. Tidak ada yang bisa sempurna dengan istiqomahnya. Suatu saat nanti kita akan tergelincir, jatuh kepada kesalahan, ya. Tetapi tetap istiqomahlah terus, berusaha terus, ya. Maka kemudian kalau mengalami kesalahan, apa yang harus dilakukan? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau melakukan suatu kesalahan, ya, melakukan suatu dosa, sengaja atau tidak sengaja, maka segera tutupi dengan amalan kebaikan. Amalan kebaikan. Dan amalan kebaikan yang paling utama setelah kalimah syahadatain, yaitu apa? As-salatu. Bukankah urutannya dalam rukun Islam? Ucapan yang pertama apa yang harus dilakukan? Yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu apa? As-salat. Setelah itu apa itu? Az-zakah. Setelah itu baru as-siyam, baru haji, ya, bagi yang mampu. Tapi bahasan kita adalah hal yang paling utama setelah orang berucap syahadat, dua kalimat syahadat, yaitu melakukan salat. Dulu ada seseorang datang kepada Nabi, itu melapor, mengadu, wahai Rasulullah, saya tadi di kebun saya itu ada wanita lewat, kemudian saya goda-goda, tapi saya tidak sampai melakukan perbuatan yang sampai perzinahan, tidak. Saya goda-goda, saya ginikan, saya khilaf di situ, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun diam. Di situ ada Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, seandainya ketika orang tadi didiamkan oleh Rasulullah, maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya dia menutupi aibnya, kan sudah enak, Allah sudah menutupi, tidak usah lapor kepada engkau, wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pun melihat orang tadi dan suruh memanggil. Coba panggilkan orang itu ke sini, ya. Coba panggil orang itu ke sini, ya. Kemudian Nabi SAW, ya, membacakan sebuah ayat, ya, sebuah ayat, ya, aqimus shalah wa aqimus shalah tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, ya. Kamu segera lakukan sholat, ya, segera lakukan sholat atau perbanyak sholat, jagalah kualitas sholatmu, ya. Sholat 5 waktu di sini, tarafain nahar dan zulafan minal lail, yaitu sholat 5 waktu maksudnya di sini. Kau jaga kualitas sholat 5 waktumu itu, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, kau jaga 5 itu. Yang dengan itu nanti akan menghapuskan dosa yang kau lakukan. Jadi seluruh amalan baik itu dapat menghapuskan kesalahan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Hal yang tidak ada perbedaan masalah ini adalah kalau dosanya kecil, maka seluruh amalan-amalan ibadah itu pasti bisa menghapusnya. Misalnya al-jumu'ah ila al-jumu'ah, wa umrah ila umrah, Ramadan ila Ramadan, wa salawatil khams kafaratun lima bainahunna, ya. Setiap kita sholat 5 waktu, dari umroh menuju umroh yang lainnya, dari Ramadan ke Ramadan lainnya, itu semuanya dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Itu maksudnya dosa kecil, tidak ada perbedaan di sini. Tetapi untuk dosa besar, maka yang tidak ada khilaf di dalamnya adalah kalau dosa besar harus ditempuh dengan apa? Dengan bertobat, dengan beristighfar dan bertobat. Astagfirullah wa atubu ilaih.
Tetapi ada hadis. Di sini ada pendapat yang lain dan ini pendapat yang bagus juga. Karena setiap kualitas ibadah seseorang itu berbeda-beda tingkatannya. Semakin orang khusyuk, merasa ada muraqabah dengan Allah dalam sholat itu, betul-betul menghayati maknanya, ya, kemudian tunduk khusyuk, betul-betul sangat khusyuk dalam menjalankan sholatnya, maka itu bisa menghapuskan dosa besarnya sekalipun. Karena setiap orang yang sholat, coba bayangkan, Allahu Akbar, menghadirkan hati, dia betul-betul jujur saat itu dalam kondisi kotor, ia pun berucap, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya, ya. Allah, jauhkan aku dari kesalahan-kesalahanku. Ya Allah, bersihkan apa yang ada dalam diriku ini berupa dosa-dosa itu. Itu kalau orang menghayatinya, itu sudah termasuk bagian dari pertobatan, ya. Makanya ketika seorang berucap Allahu Akbar dan betul-betul menghadirkan hati, kualitas sholatnya bagus, menjalankan rukun-rukun dan sunnahnya dengan bagus, maka di antara ulama mengatakan ini bisa menghapuskan dosa besar. Karena wujud pertobatannya itu adalah berupa apa? Berupa kejujuran dalam peribadatannya itu, kejujuran dalam keimanannya itu, kejujuran dalam menjalankan sholatnya itu, dalam menjalankan ibadahnya. Allahu Akbar, ya Allah, saya penuh dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini, bagaimana engkau, Allahumma naqqini khatayaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Kemudian apa itu? Allahumma ghsilni min khataya bil ma'i wasalji wal barad. Itu semuanya adalah urusan pertobatan ada di situ. Seseorang maka selalu berusaha serius di dalam hal ini, ya. Dan perkara ini, hal yang pendapat yang bagus di sini adalah bisa menghapuskan dosa-dosa meskipun itu dosa besar. Jadi penghapusan dosa besar itu selain dengan pertobatan itu sendiri, ya, maka dengan wujud ibadah yang penuh dengan kekhusyuan, maka itu adalah hal yang dapat menghapuskan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seseorang. Baik, yang terakhir, yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berinteraksilah dengan sesama dengan akhlak yang mulia. Dan memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak itu, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya, di riwayat yang lain ya li salihil amal, ya. Jadi saya diutus di sini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memang untuk menyempurnakan akhlaknya orang-orang, ya. Di Mekah saat itu akhlak sudah mengalami penurunan. Ada banyak yang baik, tetapi banyak yang sudah tidak baik di sana, sudah terkontaminasi dengan kesyirikan, dengan ketidakadilan. Di antara bentuk ketidakadilan adalah ketika seorang suami meninggal, istri tidak berhak mendapatkan warisan, anak ditelantarkan. Subhanallah, ya. Itu adalah warisan orang-orang jahiliyah dulu, ya, warisan orang-orang jahiliyah dulu. Maka di antara hal yang disempurnakan, yang diluruskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan memberikan percontohan, beliau menyempurnakan akhlaknya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah secara umum saat itu, dan beliau pun memiliki akhlak yang mulia. Jadi beliau memiliki akhlak yang mulia sehingga punya kapasitas untuk menasihati orang-orang agar kembali ke akhlak yang mulia. Dan bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pujian dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau, wahai Muhammad, adalah orang yang memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki akhlak yang mulia, ya. Maka di sini jemaah yang dimulakan oleh Allah, sudah sempurna sudah tiga hal ini yang tentu kita berusaha untuk menjaganya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah muamalah dengan Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini berlaku untuk kita semuanya. Untuk selalu muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah di segala kegiatan kita. Mau pergi bekerja, mau pergi mencari nafkah, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan pekerjaannya, lakukan karena Allah. Jauhi segala hal yang dapat mengurangi kebaikan-kebaikan dan keberkahan dalam bekerja. Lakukan sesuai dengan amanah, ya.
lakukan dengan amanah. Jangan sampai korup, ya, jangan sampai korup waktu, korup ini dan itu, yang nanti bisa mengurangi keberkahan. Yang kedua adalah bertobat. Wa atbi sayyi'atal hasanata tadi, itu wasiat yang kedua adalah perintah untuk bertobat, dan bertobat itu adalah ibadah yang dituntut setiap waktu, setiap saat, tidak mengingat waktu, itu harus bertobat. Dan di antara ibadah yang mulia di sisi Allah itu adalah bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, ya. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, ya, agar kalian semua menjadi orang-orang yang apa itu? Yang menang. Siapa orang yang menang itu? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Orang yang menang adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Ya, seperti itu. Dan yang perintah yang terakhir tadi adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yaitu urusannya dengan bagaimana kita bersosial, seorang penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lainnya, ya, seseorang dengan temannya, saling berbuat baik, saling tolong menolong, ya, saling menasehati, saling memberikan support, saling menjaga lisannya, saling memberikan semangat untuk belajar dan seterusnya. Ini adalah hal yang diinginkan di dalam hadis yang kedua ini. Semoga ini bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kita, ya. Kita saling mengingatkan di sini dan kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan rezeki untuk bisa mengamalkan wasiat-wasiat dari Nabi SAW, terutama berkaitan dengan wasiat, 3 wasiat dari Rasulullah yang kita bahas baru saja ini. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.